Hai keluarga Sehat Q, saya dengan Dr. Karlina. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah masuk melalui DM Instagramnya Sehat Q. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah bertanya dengan kami. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama adalah, benar nggak ya kalau Omikron itu tidak bisa terdeteksi oleh PCR? Nah, jawabannya adalah Omikron masih tetap bisa terdeteksi oleh PCR. Jadi, kalau misalnya sudah menunjukkan gejala, segera lakukan PCR untuk memastikannya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Omikron bisa menyerang balita? Jawabannya adalah iya, Omikron itu bisa menyerang segala usia. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk selalu lakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, dan batasi mobilitasnya. Jadi kalau misalnya sekiranya nggak perlu keluar, ya di rumah aja untuk mencegah penularan dari Omikron termasuk pada balita. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apabila terkena virus Omikron, gejalanya apa? Lalu apakah bisa menyebabkan kematian? Nah, jawabannya adalah, jadi sejumlah studi itu menyebutkan bahwa gejala Omikron ini tidak berbeda dengan COVID yang sebelumnya. Ada batuk, demam, sesak nafas, kemudian rasa pegal-pegal. Nah, tapi yang membedakan adalah untuk Omikron ini ukuran partikelnya lebih kecil, sehingga dia akan lebih mudah menyebar. Lalu apakah menyebabkan kematian? Tentu saja iya, karena sudah ada satu kasus kematian yang disebabkan oleh Omikron. Untuk itu balik lagi, tetap harus kita menjaga protokol kesehatan kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Hai dok, mau nanya, apakah benar bahwa Omikron lebih berbahaya dari varian corona yang sebelumnya? Oke, jadi jawabannya adalah WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu telah mengumumkan bahwa Omikron ini masuk ke dalam varian of concern atau varian yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena telah ada peningkatan yang sangat drastis di negara-negara lain seperti di Afrika, kemudian di Inggris. Gitu. Nah, sepanjang ilmu pengetahuan dan sampai saat video ini diterbitkan, belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa Omikron itu bisa lebih berbahaya daripada varian sebelumnya. Namun, kita harus tetap mengikuti rekomendasi dari WHO untuk tetap mewaspadai varian Omikron ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, bagaimana membedakan batuk karena cuaca dengan batuk karena Omikron, terutama di musim pancaroba? Jadi, keduanya memang punya gejala yang mirip, seperti sakit tenggorokan, batuk, bersin, adanya cairan pada hidung, nyeri otot, sama. Namun, yang membedakan adalah pada gejala COVID-19, termasuk Omikron, itu ada gejala anosmia, yaitu kehilangan penciuman. Nah, kalau sudah mulai ada merasakannya, maka segera periksakan ke dokter ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dok tanya apakah vaksin COVID ampuh melawan Omikron? Jawabannya adalah dari studi-studi yang sudah terkumpul bahwa vaksin COVID ini mampu loh untuk melawan Omikron. Bahkan juga bisa meringankan gejala Omikron bagi yang sudah terpapar. Dan selain itu, saat ini semua institusi kesehatan, mulai dari organisasi kesehatan di Indonesia maupun di dunia, itu juga menyarankan untuk melakukan vaksin booster yang saat ini sedang digalakkan. Maka, ayo kita sama-sama lakukan vaksinasi COVID ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Yaitu adalah, dok, apakah seseorang yang sudah terkena COVID sebelumnya bisa terkena Omikron juga? Oke, jawabannya adalah iya, karena COVID-19 termasuk Omikron ini tergantung pada daya tahan tubuh seseorang. Apabila daya tahan tubuh seseorang sedang turun, terutama misalnya pada orang-orang yang beresiko seperti lansia, orang-orang dengan autoimun, itu juga bisa mengalami reinfeksi. Maka dari itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara konsumsi makanan yang bergizi, kemudian berolahraga teratur, dan lakukan protokol kesehatan. Ya, pertanyaannya udah habis, tapi Sehat Q akan memberikan hadiah berupa saldo GoPay untuk 3 penanya terbaik. Namanya ada di sini ya. Terima kasih semuanya, saya Dr. Karlina undur diri dulu. Salam sehat!